Halo teman-teman industri, selamat datang di podcast Medrial, Media Industrial. Perkenalkan, nama saya Alvina Sa'dia selaku host di podcast ini. Di sini kita akan kedatangan narasumber kita yang akan menceritakan pengalamannya mendapatkan beasiswa selama berkuliah di jurusan teknik industri. Selain memiliki pengalaman di beasiswa, beliau juga memiliki segudang prestasi yang perlu dibanggakan. Seperti beliau pernah menjadi asisten laboratorium Gamtek di semester 3, kemudian asisten laboratorium Prosman di semester 4, kemudian asisten laboratorium statistika di semester 5, kemudian asisten laboratorium PPM di semester 6, kemudian asisten laboratorium P3 di semester 7. Selain itu, beliau juga pernah juara 1 PKM di bidang RSH di lingkup PTMA. Kemudian, beliau juga pernah juara 2 esai di bidang teknologi di Undip. Kemudian, beliau juga pernah menjadi finalis International Youth Summit di Malaysia. Kemudian, beliau juga pernah juara 1 di acara Industrial Engineering Expo. Kemudian, beliau juga pernah menjadi finalis di Timnas PKM RSH di Unpad. Udah penasaran belum sama narasumber kita? Langsung aja kita ngobrol sama narasumber kita. Oke, bisa diperkenalkan dulu Kak, siapa? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Yoga Dinata Praitno dari jurusan Teknik Industri angkatan 2021, asal saya dari Kalimantan Tengah. Lalu masuk ke topik utama nih Kak. Saya penasaran banget sih kenapa Kakak itu memilih di jurusan Teknik Industri. Apa emang dari awal udah tertarik aja atau mungkin ada cerita di baliknya, gimana Kak? Oke, jadi mengapa saya ngambil di jurusan Teknik Industri? Karena sebelumnya di latar belakang keluarga saya itu lebih di bidang kesehatan semua nih, dari kakak-kakak itu udah bidang kesehatan, farmasi dan perawat. Jadi saya ingin ngambil jalur lain untuk ngambil di teknik, khususnya itu di teknik industri. Jadi kenapa saya ngambil di teknik industri? Karena saya ingin mempelajari ataupun lebih tertarik untuk mempelajari suatu sistem yang dimana sistem ini itu bisa dapat mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi. Dan juga di jurusan teknik industri itu banyak sekali mempelajari hal-hal seperti perencanaan, pengendalian kualitas, penjaminan dan mutu, dan lain-lain gitu. Oke, kakaknya udah nyeritain nih tentang kenapa mengambil di jurusan teknik industri. Langsung aja kita ke pengalaman beasiswanya. Sejauh ini Kak, beasiswa apa aja sih yang pernah kakak coba buat daftar? Oke, jadi memang untuk beasiswa sendiri, saya banyak udah mencoba daftar di beasiswa-beasiswa lainnya seperti beasiswa Indonesia, beasiswa Bank Syariah Indonesia, terus beasiswa unggulan, dan yang terakhir itu beasiswa Basnas. Yang dimana beasiswa Basnas ini yang alhamdulillah yang saya dapatkan sampai sekarang gitu. Wah, banyak banget nih beasiswa-beasiswa yang udah kakak cobain. Biasanya kakak itu dapat informasi-informasi beasiswa itu dari mana ya Kak? Oke, jadi untuk beasiswa ini sendiri, saya dapat informasi itu dari Instagram. Jadi kan di Instagram itu ada hashtag. Jadi di situ saya coba tulis hashtag beasiswa. Jadi bakal keluar itu beasiswa-beasiswa mana aja yang lagi buka pendaftarannya. Itu salah satunya. Terus untuk jalur lainnya itu di UKM Forum Diskusi Ilmiah. Jadi di UKM Forum Diskusi Ilmiah ini kebetulan saya sebagai pengurusnya di sini. Di UKM ini itu memperjelaskan dan membagikan informasi terkait beasiswa-beasiswa dan lomba-lomba gitu. Oke, abis kakak dapat informasi-informasi beasiswanya nih, biasanya dokumen-dokumen apa yang kakak siapin buat daftar di beasiswa itu? Oke, jadi untuk beasiswa saya sendiri yang saya dapetin yaitu di beasiswa Basnas. Jadi beasiswa Basnas ini yang biasanya perlu dipersiapkan yaitu salah satunya itu ada transkrip nilai, terus ada EKTM, fotokopian KTM, transkrip nilai, dan juga sertifikat-sertifikat yang ada pernah diikutin, entah itu dari lomba-lomba, prestasi, ataupun dari pelatihan-pelatihan yang pernah diikutin gitu. Oh, kayak gitu ya Kak ya. Terus nanti kalau udah disiapin nih, terus biasanya syarat-syarat ketentuan umumnya tuh apa aja? Kayak tahap-tahapannya itu kayak apa? Oke, jadi untuk syarat dan ketentuan dan tahap-tahapnya apa saja untuk bisa mendapatkan beasiswa Basnas ini, kalau tidak salah ingat, itu yang pertama itu ada tahap berkas dulu. Jadi bakal diseleksi berkas-berkasnya. Kalau udah masuk ke tahap berkas ataupun ke tahap selanjutnya yaitu tahap wawancara.
Jadi ada tahap wawancara yang dimana nanti bakal ditanyain seputar kegiatan kita itu seperti apa, terus pernah ngikutin lomba-lomba seperti apa, dan kenapa tertarik untuk mendaftar di beasiswa ini gitu. Terus untuk tahap yang terakhir yaitu ada tes membaca Al-Quran juga. Karena kan Basnas itu lingkupnya tentang agama, jadi ada untuk tahap terakhirnya itu untuk membaca Al-Quran gitu. Oke, untuk kakak nih, selama kakak menjadi penerima beasiswa Basnas itu, benefit apa aja sih yang kakak dapetin dari beasiswa Basnas itu? Oke, jadi untuk benefit apa saja yang pernah saya dapatkan dalam beasiswa ini, yang pertama yaitu tentunya mendapatkan bantuan uang, yang dimana bantuan uangnya itu sebesar 3 juta per semester. Terus juga mendapatkan mentoring tiap bulannya. Jadi ada mentoring dari pihak Basnasnya sendiri, itu dilakukan setiap bulan. Terus yang terakhir tentunya mendapatkan relasi-relasi juga dari jurusan-jurusan lain, dan bisa mendapat informasi-informasi terkait lomba-lomba ataupun kegiatan-kegiatan dalam beasiswa yang pernah kita ikutin gitu. Baik banget ya benefit yang bisa didapatkan, keren banget sih. Oke nih Kak, kalau boleh tahu ya Kak, kakak itu dapat beasiswa Basnas sendiri itu dari semester berapa? Oke, jadi untuk saya sendiri untuk dapat beasiswa Basnas ini dimulai dari semester 5 awal. Jadi dari semester 4 selesai, itu naik ke semester 5 awal, itu udah mendapatkan benefitnya untuk beasiswa Basnas ini. Jadi untuk beasiswa Basnas ini itu jangkauannya sampai kita lulus gitu. Oke, kita udah dengerin nih pengalaman kakaknya mendapatkan beasiswa, udah tanya-tanya rinciannya gimana untuk mendapatkan beasiswanya. Oke, saya penasaran banget nih, gimana caranya kakak buat membagi waktu selama kakak itu berkuliah dan juga ikut UKM dan juga ikut LSO dan juga mengikuti perlombaan, itu gimana cara kakak manage waktunya? Jadi untuk manage waktu ini, saya di luar jam mata kuliah, saya pakai buat mengikuti organisasi, terus mengikuti LSO, salah satunya LSO robotik, terus dan juga lomba-lomba, karena memang saya suka banget sama lomba-lomba karya ilmiah, karya tulis ilmiah seperti esai, KTI, dan juga PKM. Jadi saya gunakan waktu-waktu luang saya di luar jam mata kuliah buat ngerjain 3 hal ini. Jadi untuk jam belajar saya selalu gunakan di malam hari. Jadi kan kita ketahui di teknik juga kan cukup banyak itu praktikumnya. Jadi kan ada laporan yang perlu kita kerjakan. Jadi untuk malam hari itu saya dari jam 7 malam sampai jam 10 malam itu saya gunakan untuk mengerjakan laporan praktikum. Terus saya jeda, terus saya lanjutkan lagi setelah sholat subuh. Jadi untuk pengerjaan laporan juga tidak dilupakan, karena kan salah satu syarat wajib untuk bisa lulus praktikum gitu. Wah, keren banget ya kakaknya, sumpah. Oke, setelah kita dengerin cerita-cerita dan pengalaman Kak Yoga yang keren banget ini, bisa dong Kak kasih kata-kata motivasinya buat teman-teman industri yang akan menonton podcast ini. Oke, untuk kata-kata motivasi ya. Jadi untuk kata-kata motivasi sendiri untuk teman-teman industri ataupun adik-adik tingkat saya, di bawah saya, motivasinya jangan mudah menyerah, tetap semangat dalam jalanin praktikum, jalanin perkuliahan, dan juga tetap ingat tujuan kalian masuk perkuliahan itu mau apa, mau jadi apa gitu. Jadi jangan sampai kalian lupa dengan tujuan kalian masuk perkuliahan. Jangan sampai kalian melupakan atau meninggalkan kewajiban kalian dalam perkuliahan. Boleh mengikuti organisasi, lomba, dan hal lainnya, tapi jangan lupa juga untuk mengikuti selalu mata pelajaran di mata kuliah dosen-dosen gitu. Oke Kak, terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatannya bisa sharing dan berbagi pengalamannya Kakak. Semoga cerita Kakak bisa motivasi teman-teman industri di luar sana. Amin. Dan juga semoga Kakak sukses selalu. Amin. Dan sampai jumpa, bertemu lagi di lain kesempatan. Oke.